Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, saya mengajak kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa pemilik kehidupan kami, kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena begitu besar kasih setia Tuhan yang selalu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan telah menyertai kami dari tadi malam hingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan selamat, dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan serta mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami. Kami sambut firman-Mu di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Di atas perikop hari Tuhan. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini diberikan satu tema, yaitu Hari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Hari Tuhan merupakan salah satu pengharapan yang sangat kuat dalam kehidupan jemaat mula-mula. Hari Tuhan bukanlah hari yang mengerikan bagi mereka, tetapi hari di mana segala sesuatu dibaharui dalam kasih Tuhan Yesus. Orang percaya harus memiliki keyakinan yang mantap tentang hari Tuhan atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Keyakinan itu akan membuat kita menanti serta menaruh pikiran dengan penuh kerinduan akan hari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, yang paling penting dalam penantian kita, dalam kerinduan kita, bukanlah mengetahui kapan, hari apa, jam dan tanggal berapa Tuhan datang. Tetapi yang paling penting di sini bahwa kita harus berjuang untuk hidup tidak bercacat dan
bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia dalam ayat 14. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita diajar untuk senantiasa terus menggumuli kehidupan kita. Kita berhikmat dalam menimbang pengajaran yang benar di tengah-tengah rupa pengajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Dalam ayat 17 menegaskan kepada kita bahwa pentingnya kita mengenal firman dan berpegang teguh pada firman Tuhan agar kita tidak mudah terseret oleh ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran palsu. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan bagi Dialah segala kemuliaan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada masa sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran dan praktek-praktek hidup di media sosial yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Untuk itulah kita penting untuk selalu membaca, selalu merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga pada saat ini menegaskan supaya kita terus belajar dan memahami firman Tuhan, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat. Demikian firman Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus berpegang teguh kepada firman Tuhan agar kita tidak terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu pada saat ini. Kami telah mendengarkan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk selalu berpegang teguh kepada apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ajaran sesat. Untuk itu Tuhan, kami memohon kepadamu, Tuhan berkati kami, Tuhan kuatkan hati dan teguhkan kami, supaya kami bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh dunia ini. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk segala kekuatan, kesehatan, anugerah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami sampai pada saat ini. Kami percaya bahwa semuanya itu adalah penyertaan Tuhan. Lanjutkanlah pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami selalu aman dalam lindungan kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan, saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan selalu menyatakan kasih-Mu kepada mereka, memberkati mereka, sehingga mereka juga dapat disembuhkan dan mereka dapat kembali melakukan aktivitas mereka masing-masing. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan selalu memberkati, Tuhan memberikan kesejahteraan-Mu kepada kami semua, sehingga kami selalu aman dalam lindungan kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa untuk pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan selalu memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga terus memimpin bangsa dan negara kami ini ke jalan yang Tuhan kehendaki, dan nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari karunia Tuhan ini. Roh Kudus terus memampukan kita. Amin.